Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua akan memberikan sebuah tayangan video yang menurut gua tuh menarik dan informatif. Dari siapa itu? Bonatua Silalahi. Dokter. Jangan dikatakan dia itu preman ya atau yang lainnya. Ntar dia sewot. Karena pada saat di Garuda TV itu dibilang preman sama Bang Faisal itu ngamuknya minta ampun. Gua capek-capek sekolah, belajar, dibilang preman. Akhirnya presenter nyemprot. Jangan begitu ngomongnya. Saya juga S2 tuh ya. Kita sama-sama terpelajar. Coba ya si Bona itu ngerasain bagaimana apa yang dirasakan ketika dikatakan preman ditempatkan ke Pak Jokowi yang dituduhkan ijazahnya palsu. Pasti sama. Gua capek-capek sekolah, gua capek-capek kuliah, belajar. Ijazah gua dibilang palsu. Harusnya ditempatin begitu juga Bang Bona. Jadi seimbang. Nah, ini videonya menarik dan informatif ya menurut gua. Di sini Bonatua Silalahi dicecar, ya bukan dicecar sih sebenarnya bahasa, digali lah. Kenapa sih lo ngincer-ngincer Jokowi? Ama diincer, kenapa sih lo ngincer-ngincer Pak Jokowi? Hal itu dicecar sama oleh Bang Teddy Kusnaidi ya. Dalam wawancaranya bahkan Bonatua tuh mengatakan dia juga nggak setuju lah, nggak menyelesaikan masalah jika saja Pak Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya saja. Dia juga nggak setuju. Itu bukan penyelesaian katanya. Bagaimana videonya? Mari kita simak saja. Let's go, kita play. Saya menangkap menarik tadi ketika Pak Dokter mengatakan kalau nanti semua proses sudah dijalankan, kan Pak Dokter sudah menyatakan hipotesisnya adalah ijazah Pak Jokowi tidak ada. Tapi nanti bisa terkoreksi kalau nanti proses yang dilakukan oleh Pak Dokter menyatakan ternyata itu ada. Ya bisa. Bisa. Hipotesis kan bisa ditolak. Oke. Belum final dia. Berarti belum final dong. Belum. Tapi sudah dikunci. Hipotesis dikunci. Harus dikunci, tapi Ya, belum final. Belum. Kalau gini Bang. Nah, ini kan artinya bedanya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan apa? Kalau beliau kan mereka bertiga sudah tesis. Ya. Tesis itu artinya sudah mereka pertahankan, mereka bukan dugaan lagi. Begitu saya bisa hipotesis saya diterima, maka itu jadi tesis. Maka tesis saya sama dengan tesis beliau. Ya kan? Sekarang saya masih hipotesis. Oke. Kenapa? Kami juga kan pendekatannya berbeda. Saya mendekatinya dengan dokumen publik, mereka mendekatinya dengan dokumen asli. Tapi mereka nggak pernah punya dokumen asli. Itulah problemnya. Makanya saya tidak mau masuk ke ranah situ karena memang saya nggak latar waktunya kan nggak di situ. Oke. Nah, sebagai ahli, saya mau coba tanya nih, sebagai ahli, ya, Pak Dokter ini coba kasih saya penjelasan kepada pemirsa juga. Ada yang mengatakan Pak Jokowi agar supaya masalah ini berhenti, tidak berpanjang-panjang, cukup tunjukkan ijazahnya ke publik. Itu kan? Saya dengar kan? Ya. Nah, secara sains, secara metodologi dan segala macam, apakah ini bisa menyelesaikan? Ya, pertama kan saya juga pernah bilang itu bahwa Pak Jokowi dilindungi undang-undang privat. Benar. Maka saya nggak mau meributkan latar tadi itu Bang 1980 ke 85. Ya. Itu ranah private. Beliau belum jadi pejabat publik di situ. Saya juga sebenarnya udah berkirim surat ke UGM. Cuman saya tidak mau teruskan. Kenapa? Saya sadar 1980 ke 85 ini adalah ranah private. Saya hanya bisa mengulik kepublikan beliau. Ya. Kepublikannya itu dimulai sejak 2005. Ketika dia Jadi calon. Artinya kan dia menghilangkan privasinya pada saat itu. Ya. Nah, makanya yang mau kita ambil juga dokumen-dokumen dikuasai badan publik, bukan dokumen pribadi beliau. Oke, mungkin dari sisi itu ya. Mungkin ada juga yang ngomong bicara undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Ya. Tapi perlindungan data pribadi juga ada pasal di situ disebut bahwa PDP itu dikecualikan untuk penelitian.
Nah, itu ya. Kalau dari sisi undang-undang PDP, sekarang dari sisi undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Memang pasal 17 ada yang dikecualikan. Pada intinya, simpelnya gini Bang, semua informasi itu terbuka. Yang dikuasai badan publik, informasi dan dokumen terbuka. Pada intinya, prinsipnya. Tapi ada yang dikecualikan. Uniknya, ini ada lagi, dari yang dikecualikan, ada lagi yang dikecualikan. Dikecualikan, informasi yang dikecualikan itu dikecualikan jika menyangkut pejabat publik. Pejabat publik. Makanya saya dapat ijazah itu. Karena saya kan, pertama kan saya ditolak dengan alasan pengecualian. Pengecualian. Terus saya sanggah. Saya kasih tunjuk pasalnya. Saya adakan gugatan. Ternyata saya benar. 18 pasal 18 ayat 1 angka huruf B itu kan ada. Jelas disebut dikecualikan yang dikecualikan. Makanya kalau yang untuk yang ini ya sorry. Memang publik itu tidak boleh berlindung di balik undang-undang privat. Oke. Apa perbedaannya? Ya. Dari pertanyaan saya tadi, apa perbedaannya kalau Pak Jokowi mengatakan ya sudah karena ini private yang dipermasalahkan, maka saya tidak mau menunjukkan ke publik. Terus, tapi kan Anda sekarang jadi pejabat publik. Apa perbedaannya, Bang? Jadi mau nggak mau artinya harus menunjukkan dong. kalau saya enggak. Oh. Gini, undang-undang keterbukaan informasi publik itu kita beributkan dokumen yang dikuasai badan publik. Kalau ijazah asli itu tidak boleh karena dipegang. Oke. Fotokopinya iya, yang terlegalisir iya, karena itu dokumen publik. Artinya yang ditunjukkan selama ini, kalau mau ditunjukkan pun adalah oleh KPU gitu. Kalau dia ijazah asli, dia masuk hukum private. Ya. APH bisa masuk ke situ. Oke. Tapi bukan pintu masuknya bukan dari undang-undang KIP, bukan dari undang-undang kearsipan. Tapi nanti undang-undang kearsipan bisa minta tolong. Karena KPU selama ini sudah melakukan maladministrasi di mana dia seharusnya melakukan autentikasi pada saat penciptaan arsip. Jadi ceritanya begini Bang, pada saat dikasih ijazah fotokopi legalisir, maka KPU sesuai dengan undang-undang kearsipan harus menanya mana aslinya. Diautentikasi. Ini namanya autentikasi penciptaan arsip level pertama. Begitu sudah berhasil beliau jadi pejabat publik. 5 tahun kemudian informasi fotokopi legalisir yang dipegang KPU ini harus diserahkan ke Andri atau LKD kalau dia wali kota atau. Nah, di sini Andri lagi melakukan namanya autentikasi. Iya. Yang kedua, dia akan minta lagi bersandingan lagi. Nah, Andri akan melakukan tadi proses-proses autentikasi sesuai dengan peraturan kepala Andri nomor 1 tahun 2023 tadi. Seperti itu. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan saya, artinya kalau yang ramai sekarang ini soal agar supaya tidak berlarut-larut Pak Jokowi, tunjukin aja ijazahnya ke publik. Nah, itu sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Apakah itu entah apa namanya dapat dibenarkan atau tidak? Bagaimana tuh? Ya, itu wisdom lah ya. Wisdomnya orang kan beda-beda ya, kebijakan orang. Tapi itu tidak menyelesaikan kan sebenarnya. Mungkin apa ya? Kita bicara secara hukumnya. Kalau hukum sudah pasti, ya apa ya? Susah juga bilangnya Bang ya. Karena ada ternyata Pak Arsusani juga di demo masih kan? Ya kan? Artinya gini, aku tidak boleh bilang apa ya, aku lebih aman kalau berbicara undang-undang. Ya makanya saya kebijakan. minta pandangan sebagai abang sebagai peneliti lah gitu dalam melihat ini, bukan soal like dislike atau apapun ya. Artinya apakah benar dengan menunjukkan ijazah secara penelitian hukumnya itu menyelesaikan masalah apa tidak? Kalau saya Bang lebih menyelesaikan itu menurut saya kita kembali ke undang-undang kearsipan. KPU segeralah serahkan itu dokumen ijazah beliau yang terlegalisir tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 ke Andri atau ke LKD. Segera LKD panggil ahli-ahlinya sesuai dengan perkanya. Nanti kan mereka panggil arsiparis pertama. Ahli arsip. Panggil ahli dokumen forensik. Panggil ahli pendidikan. Nah, ini kan sudah banyak ini yang terlibat. Nanti mereka lah yang membilang ini asli, sudah ini otentik ya, beda ya. Jadi seperti tadi bilang Bang, kalau Pak Kapolri kan outputnya identik. Iya, identik. Yang lebih tinggi itu kan otentik Bang.
Identik itu kan berarti Polri punya fotokopian, dilihat aslinya. Identik. Ya kan? Tapi kalau otentik, bukan hanya melihat. Sekarang pertanyaan sederhana, Bang. Kalau saya lah Pak Jokowi, saya kasih ke Abang, kasih tunjuk foto ijazah asli. Abang punya kemampuan nggak? Nggak punya kan? Itu Sama. kan. Nah, berarti kan tidak solusi sebenarnya kalau hanya melihat. Oke, berarti abang secara ya saya bisa mengatakan ahli terkait kebijakan publik, ahli dalam melihat dokumen-dokumen, karena kan tadi baru awal aja udah dokumen-dokumen zaman dulu udah abang penelitian kan. Iya. Artinya itu tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada orang yang bisa melihat dengan mata telanjang terus langsung mengatakan ini palsu atau tidak, begitu. Iyalah pasti. Jelas ya. Saya juga nggak mampu lah. Jadi menyudutkan KPU. Dia bisa dituntut 10 tahun. Iya. Karena tidak mengasih arsip tadi. Seperti itu. Padahal kita tahulah kejadian surat Super Semar. Ya. Kan hilang, Bang. Ya kan? Kenapa? Karena tidak diserahkan ke Andri. Belum ada di sistem kearsipan. Belum ada dulu ya. Ya jangan-jangan dimakan rayap kan kita nggak tahu kan? Iya. Atau dimakan sekarang ini Bang, kalau misalnya KPU mau memelihara arsip itu, jadi saya udah diskusi ke Andri waktu itu. Jadi ruangan arsip itu Bang, saya lihat itu dokumen tahun 1600 masih awet. Kenapa? awet. Suhu dijaga. Binatang pun lewat nggak boleh. Bahaya. Udah pasti rayap nggak ada itu. Udah pasti nggak steril Bang. Kita juga ada steril kan? Oh, pas masuk situ steril ya? Kalau yang sensitif tangan kita dikasih ini Bang. Oke. Kita fotokopi nggak boleh, mereka yang fotokopi. Oke. Pokoknya semua kita dikasih akses terbatas tapi bisa melihat. Bisa melihat. Nah, bayangkan Abang KPU punya nggak fasilitas seperti itu? Nah, itu harusnya dari hal ini KPU-nya sudah mulai berbenah ya. Oke. Pertanyaannya kalau dia minta anggaran kan pasti nggak dikasih. Tupoksinya kan nggak itu. Nah, itu gimana kalau arsipnya 2005? Kebayang nggak Abang sekarang? Ya. Jadi apa itu? Ya. Abang kalau mungkin punya ijazah kertas tahun 2005 fotokopi udah kayak bercak-bercak putih. Apa itu kan? Iya. Seperti itu. Oh, tapi kalau di Andri itu masih bagus itu ya. Masih Bang, masih. Nah, itu bagus tuh informasi begini nih. Makanya Bang, inilah yang mau kita dorong. Jadi kita bersyukur dengan kejadian ini. Publik sekarang jadi tahu PPID. Pejabat Pengelola Informasi Dokumen. Publik jadi tahu KIP. Jadi rame nih KIP. Publik jadi tahu Andri. Andri jadi kesempatan waktu itu curhat. Di sidang. Karena Andri ini ternyata Bang, lembaga yang di tanda kutip. Anak tiri gitu. Disepelekan. Oh gitu ya. Mereka, begitu dia cerita, gak banyak yang mau ngasih arsip. Nah dengan sekarang semua kita berbenah. Ada positifnya lah ya. Oke. Saya nggak bilang semua negatif, nggak. Kita kan memang ke depan mau bangun bangsa. Ya. Kenapa hanya Jokowi? Nah, jadi sebenarnya saya nggak Jokowi Bang. Cuman karena saya penelitian nggak semua saya kasih tunjuk. Sebenarnya saya karena latar belakang saya adalah permasalahan publik. Saya dokter kebijakan publik. Berarti penelitian saya ini harus berguna bagi publik. Ya. Saya melihat ada masalah yang harus saya selesaikan dan butuh publik untuk pencerahan. Saya ambillah sampel yang lagi rame, beliau Pak Jokowi, ternyata disinggung juga Pak Gibran, Ya. Pak Pres, disinggung juga bekas wakil menteri Pak Paiman. Artinya ini menjadi objek saya. Kenapa? Ini satu lingkaran. Oke. Karena ini katanya ternyata kalau saya baca-baca latar belakangnya, ini katanya kan dituduh-tuduh ini satu rangkaian kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi ya yang jadi penelitiannya Pak Dokter ini. Bukan, ada 3. Saya Ya begitulah ya Sob ya tadi perbincangan. Menurutku sih menarik ya dan banyak jawaban di sini dari Bonatua Silalahi. Yang pertama dia memberitahu bahwasannya ranah publik itu yaitu ketika Pak Jokowi 2005 itu yang dan dokumen yang diserahkan oleh Pak Jokowi yaitu ke KPU dan itulah yang dimaksud ranah publik dan publik berhak tahu tuh isinya apa. Kalau yang dipegang Pak Jokowi ijazahnya ya nggak bisa karena itu ranahnya privat. Makanya Bonatua ini nggak mau mencampuri urusan ikut-ikutan kayak Roy Suryo, itu pembedanya dia. Jadi Bonatua tuh sebenarnya tahu dia nggak apa yang dilakukan Roy Suryo misalkan bilang tunjukkan saja, ternyata Bonatua akan jawab bahwasanya nggak seperti itu ranah privat. Beda karena pada saat itu kan
Pak Jokowi masih jadi apa namanya, masih orang biasa, dan itu privatnya Pak Jokowi nggak bisa di apa namanya otak-atik. Kalau ranahnya publik ya ketika Pak Jokowi menjadi pejabat publik itu dia. Jadi apa yang diserahkan Pak Jokowi atau PDIP pada kala itu ya fotokopi legalisir, dan itulah yang dibuka. Dan juga tadi Bonatua mengatakan bahwasannya tunjukkan saja itu bukan sebuah penyelesaian. Dan kita nggak tahu tuh ketika ditunjukin itu asli atau tidak. Dan Bonatua pun meyakini bahwasannya itu bukan solusi lah ya. Ya begitu ya. Artinya di sini banyak ini ya. eh itu terbuka nih Bonatua bahwasannya itu apa sih yang lo mau lakuin, dan Bonatua rupanya dia terang-terangan kalau kita lihat terakhir tuh kenapa Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang lagi ramai dibahas, dia coba pansos lah bahasanya supaya publik juga apa namanya terbuka lah bahwasannya banyak masalah nih di apa namanya administrasi kita. Ya itu penting sih ya, memang kalau kita ketahuin tuh ya di Republik ini ketika ada aturan itu emang eh, perangkat-perangkatnya itu enggak, eksekusinya tuh kurang. Jadi ya aturan, ya jalanan jalanan. Kadang aturan itu nggak dijalankan dengan secara baik lah ya. Itu dia. Dan satu poin penting, masalahnya Roy Suryo itu nggak pernah pegang ijazah aslinya Pak Jokowi, dan itu disebutkan oleh Bonatua. Nah ini menurut gue sih menarik ya, kalau gue seorang awam tuh coba menalar apa yang perbincangan Bang Teddy dengan Bonatua ini. Menurut gue sih ya itulah, Bonatua itu sepertinya bakal menemukan jalan untuk memperbaiki administrasi yang ada di Republik kita ini. Bagaimana seorang pejabat negara ketika mencalonkan itu aturannya diikutin lah dari KPU diteruskan kemana sampai ke lembaga arsip itu, dan itu harus dieksekusi dengan baik. Jadi ada lah ya apa namanya dokumen-dokumen yang memang harus dijaga oleh negara, dan publik bisa ngelihat ya kalau ijazah aslinya Pak Jokowi ya privat, itu yang ditegaskan nama Bonatua ya. Itulah masalahnya Roy Suryo. Nuduh-nuduh nggak karuan. Tapi kalau lo mau lebih jelas lagi ya, ada tuh di cemicemi.com ya. Itu dikorek abis tuh ya. Dan Bonatua mengakui banyak hal lah ya di sana. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan yang di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.